di agama itu memang betul-betul menjadi nasihat. Nasihat itu adalah sesuatu yang bisa mengontrol kita untuk bisa berbuat lebih baik. Untuk kondisi saat ini, bagaimana bisa, silahkan main HP. Tetapi kalau memang sudah waktunya ibadah-ibadah yang wajib, silahkan disingkirkan terlebih dahulu. Khususnya tentang ibadah sholat. Ini sudah lama waktu baginda Rasul ingin wafat, itu telah diingatkan untuk menjaga sholat. Makanya di ayat itu hafizu ala sholawati wassalatil wusta. Jagalah sholat-sholat kalian, dan dikhususkan sholat al-wusta. Sholat al-wusta itu sholat apa? Sholat asar. Saya ulangi, yang sangat perlu dijagalah semua ibadah sholat kita, waktu-waktu sholat kita, dan dikhususkan waktu sholat asar. Dijaga itu sholat. Jadi bahasanya memang hafiz, dijaga. Kalau memang dijaga berarti banyak yang selama ini sholat kita hilang. Hilang yang dimaksud adalah boleh jadi hilang tidak laksanakan sholat. Masih banyak di antara kita, anak-anak kita yang sudah dewasa tidak melaksanakan ibadah sholat. Masih banyak. Masuk kategori kedua, hilang sholatnya, dia laksanakan sholat tetapi hilang ingatan ini. Berapa rakaat tadi ini? Ada yang pernah rasakan seperti itu? Sudah maka tadi ke ruku, sudah mereka baca Al-Fatihah, ternyata itu juga termasuk hilang dalam sholatnya. Ya, dan ternyata banyak yang dirasakan oleh ibunda-ibundaku ketika melaksanakan ibadah sholat, khususnya ketika sholat sendiri. Berapa rakaat ini tadi? Sudah ya. Makanya untuk saat ini sangat dianjurkan bisa berjamaah di masjid. Kalau bisa hadir di masjid, sholat berjamaah di masjid. Kalaupun tidak, ya tidak apa-apa. Namun tetap jaga ibadah sholat itu, tetap fokus untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena kenapa? Ini sangat menjaga kita. Ketika sanggup menjaga ibadah sholat itu secara tidak langsung menjaga diri kita melalui ada di dalam otak itu sistem otomatis, istilahnya autopilot. Itu bisa terlaksana kalau kita laksanakan sholat dengan baik, dengan secara tepat waktu. Jadi dalam otak itu akan memberikan signal, oh sudah bergerak dengan baik. Itu dari sholat-sholat yang dijaga dengan tepat waktu. Khususnya sholat asar. Kita coba lihat surah Al-Asr. Kenapa surah Al-Asr itu banyak dibaca ketika akhir-akhir majelis ataupun akhir-akhir mengaji? Karena itu salah satu menjaga majelis kita, menjaga ketika kita selesai mengaji apa yang kita sudah kaji tadi, kita itu bisa lebih awet lagi, lebih kuat. Coba dari surah Al-Asr saja sangat mengandung makna bahwasanya sungguh kita berhati-hati di waktu asar. Wal asri, demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, sungguh di dalam khusr, kerugian. Di waktu asar itu waktu yang sangat merugi. Bahkan diteliti banyak yang tidak melaksanakan ibadah sholat. Dari 5 waktu sholat itu ternyata sholat asar yang banyak yang terlupakan. Ya, dari 5 waktu sholat itu ternyata sholat asar yang paling banyak dilupakan. Apalagi yang sudah di perjalanan, lewat waktu asar. Kemudian secara psikologi alam di waktu itu peralihan, waktu peralihan, karena peralihan mulai matahari sudah mau terbenam dan menuju untuk masuk maghrib. Itu waktu peralihan. Di situ ternyata diteliti banyak makhluk, kata Nabi pun ketika sudah masuk waktu maghrib, Nabi sudah sampaikan untuk menjaga anak kita, disuruh masuk ke dalam rumah, semua ditutup pintu, jendela dan sebagainya. Kalau memang sudah masuk waktu maghrib, Nabi sudah sampaikan itu. Orang-orang tua kita dulu masuk mikirnya maghrib nih, ternyata memang Nabi sudah sampaikan. Saat memang ternyata diteliti, ternyata waktu kondisi saat di situ alam memang sangat tidak baik kondisinya secara alamiah. Ternyata secara batinnya juga ternyata banyak makhluk yang pada saat itu memang baru bergegas keluar dan sebagainya. Di waktu menjelang sebelum maghrib, setelah sholat asar itu sudah mulai. Makanya ini waktu yang sangat kritis dan sangat berbahaya. Yang perlu di dalamnya innal insana lafi khusr, kecuali illal ladzina amanu, yang menjaga imannya dengan sebaik-baik. Iman yang dimaksud adalah senantiasa menjaga dirinya
dari segala perbuatan yang tidak baik, mulai dari pikirannya. Kalau sudah ada macam-macam pikiran tak, ya maka segeralah mohon pertolongan kepada Allah. Banyak yang bisa dibaca. Salah satunya Al-Mu'awwizatain, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, kalau ada sesuatu khusus An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, itu sesuatu yang mengganggu di dalam diri tak, tiba-tiba muncul pikiran-pikiran yang tidak baik ataupun kenapa ini, kenapa, baca surah An-Nas untuk menghilangkan keraguan-keraguan dalam diri kita. Kalau sudah ada yang mengganggu, kenapa ini, kenapa tidak ada perasaanku, ada apa yang terjadi, tidak usah, langsung baca surah An-Nas untuk menenangkan diri kita. Kemudian khusus Al-Falaq adalah ketika kita mendapatkan berita-berita yang tidak baik, supaya tidak mengganggu diri kita dan itu tidak terlaksana ataupun tidak terjadi, maka di counter atau ditolak dengan membaca surah Al-Falaq. Maka dibaca surah Al-Falaq. Jadi kalau ada sesuatu yang ada berita atau kita dapat berita hoax dan sebagainya, maka baca segera surah Al-Falaq untuk bisa menenangkan diri kita, jangan sampai bisa terjadi. Karena bisa terjadi kalau itu menguat di dalam diri kita. Kenapa bisa terjadi? Memang terjadi karena memang kita yang mengundang itu. Karena begitu kuatnya ada di dalam pikiran-pikiran kita, khususnya di waktu-waktu asar seperti ini. Perbanyak baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana kita menjaga pribadi-pribadi kita untuk bisa ibadah lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa lebih bahagia dan lebih selamat dari segala gangguan makhluknya. Saya kembalikan dulu. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ibu silakan bertanya. Berikan kesempatan oleh Ustaz. Kita mudah-mudahan dimengerti apa yang disampaikan ya. Atau ngantuk, Bu? Saking capeknya. Ya. Saking capeknya urus rumah tangga ya. Silakan Ibu yang mau bertanya. Saya Alhamdulillah. Iya, silakan Bunda, wajib. Saya itu kan kadang-kadang sholat jamaah dengan cucu ya, Ustaz ya. Iya. Itu apakah saya itu niatnya itu imaman atau ada? Itu saja, makasih. Kita sholat dengan cucu. Ya, itu tetap kita sholat sendiri. Ada, jadi memang untuk sendiri. Karena ya, supaya juga bisa lebih menyenangkan cucu, ya kita memang siap-siap boleh jadi terganggu dan sebagainya. Nabi itu banyak diganggu oleh cucunya, bahkan di masjid Sayyid Hasan Husain itu banyak datang ke masjid mengganggu baginda Rasul untuk sholat. Biasa Rasulullah lama ruku, biasa Rasulullah lama sujud, karena ternyata Hasan Husain naik di atasnya. Nah, jadi kalaupun memang tidak mau diganggu, ya di suatu tempat kemudian dikunci kamarnya, silahkan sholat. Kalaupun bisa ditahan untuk tidak berpikiran yang macam-macam, dipinggirkan saja ataupun kita cari tempat yang lain. Tapi kalau bisa kita jaga, ya silahkan, karena cucu kita luar biasa juga. Dan itu yang dicontohkan bagi Rasul, tidak melarang cucu ataupun memarahi. Jangan sampai memarahi. Ya, ada yang marahin cucunya, jangan ribu-ribu, kita mau sholat. Ya, sudah biarkan saja seperti itu. Niat sholatnya pun niat sholat sendiri. Kecuali kalau cucunya sudah besar dan bisa memimpin sholat, ya silakan dipersilahkan cucunya untuk memimpin, untuk kita langsung ibadah sholat. Kalau besar suruh ke masjid. Iya, suruh jadi imam. Tadi ini bagus nih kita mengaji. Nah, itulah hebatnya kalau mengaji Quran. Setiap hurufnya, karena di dalam Al-Quran itu memang mengaji itu memang hurufnya yang diberikan pahala, bukan ayatnya, bukan kalimatnya, tetapi hurufnya. Dari kata alif lam mim saja itu sudah 30. Dan tadi seperti ini disebutkan satu-satu hurufnya, itu semuanya dapat pahala. Satu huruf disebut dapat 10 kebaikan. Itu hebatnya kita baca Quran. Nah, seperti tadi luar biasa. Itu ada irama khususnya, lebih semangat lagi. Jadi itu memang memberi dampak yang baik kepada diri kita. Dan memang harus dikeluarkan suara. Makhraj itu tempat keluarnya huruf-huruf itu memang semuanya di dalam mulut dan tenggorokan.
Tidak ada makhraj itu dalam hati. Jadi kalau baca Quran tidak keluar suaranya, bukan mengaji itu. Tidak lihat di Quran. Ya, tiba-tiba selesai satu juz. Ya itu tidak mengaji, lihat ayat-ayat Al-Quran. Jadi mengaji itu ya keluarkan suara. Nah, tadi luar biasa ya Bunda Bu Haji itu mengajarkan keluar semua dari makhrajnya. Jadi karena takut salah makhraj itu beda lagi artinya yang kita baca. Ya, maunya baca segala puji bagi Allah, tetapi yang dibaca adalah segala hinaan milik Allah. Contoh alhamdu dengan alhamdu, satu ha, satu ha. Alhamdu itu pujian, alhamdu itu hinaan. Luar biasa, beda huruf di situ saja itu bisa menyalahi artinya. Itu saja. Ada yang lagi? Kalau memang sudah, kita akhiri. Ya, insyaallah langsung ditutup dengan doa ini, enggak? Baik, kita tutup dengan doa.